Oke, hari ini kita bakal jadi detektif. Tapi bukan detektif biasa. Kita ini detektif kimia. Tempat kejadian perkaranya bukan di gang gelap, tapi di dalam sebuah tabung reaksi. Dan yang kita cari bukan penjahat, melainkan ion-ion misterius yang lagi sembunyi di dalam larutan. Jadi, gimana sih caranya para ahli kimia ini main detektif dengan zat yang nggak mereka kenal? Nah, ini dia misi kita hari ini. Kita bakal pakai logika, petunjuk-petunjuk kimia, dan serangkaian tes buat ngebongkar identitas para tersangka ini satu persatu. Siap? Ayo kita mulai investigasinya. Oke, kasus kita dimulai di sini. Di depan kita ada sebuah larutan. Isinya misterius banget. Nah, di dalamnya ini ada beberapa ion yang lagi ngumpet. Mereka inilah tersangka utama kita. Tugas kita simpel, tapi nggak gampang. Cari tahu siapa saja mereka. Dan ini dia daftar tersangka kita. Kenalin geng, kation golongan 2. Ada raksa, timbal, bismut, tembaga, kadmium, arsen, antimon, dan timah. Masing-masing kayaknya punya alibi sendiri, tapi ada satu benang merah, satu petunjuk kunci yang ngehubungin mereka semua. Dari sinilah investigasi kita bakal dimulai. Oke, setiap detektif butuh alat kan? Nah, alat andalan kita di kasus ini namanya hidrogen sulfida atau H2S. Anggap aja ini semacam jaring kimia. Begitu kita tambahkan H2S ke larutan kita yang asam, semua tersangka kita dari golongan 2 ini langsung ketangkap. Mereka bakal mengendap jadi padatan. Ini langkah pertama kita, ngumpulin semua tersangka di satu tempat biar gampang diinterogasi. Dan yang seru, begitu mereka ketangkep, mereka langsung ninggalin barang bukti. Dan bukti-bukti awal ini warnanya beda-beda. Ini keren banget, karena setiap warna itu kayak sidik jari kimia yang unik. Misalnya nih, kalau kita lihat ada endapan hitam pekat, wah itu kartu namanya si tembaga, jelas banget. Terus kalau muncul warna kuning yang super cerah, itu udah pasti tanda tangan khasnya kadmium. Nggak mungkin salah. Atau mungkin kita nemu warna jingga. Nah, itu jejaknya si antimon. Keren kan? Warna-warna ini jadi petunjuk visual pertama kita buat misahin para tersangka. Oke, sekarang semua tersangka udah ngumpul, tapi jumlahnya masih banyak banget. Detektif yang cerdas nggak bakal nginterogasi semuanya sekaligus kan? Nah, strategi kita adalah pecah belah dan kuasai. Caranya gimana? Kita pakai alat interogasi khusus, amonium polisulfida. Zat ini bakal misahin geng kita jadi dua kubu. Kubu pertama, kita sebut aja geng tembaga. Mereka ini keras kepala, sulfidanya nggak mau larut. Sementara kubu kedua, geng arsen, mereka lebih kooperatif, sulfidanya larut. Nah, sekarang kita punya dua kelompok yang lebih kecil. Investigasi jadi lebih gampang. Oke, gengnya udah kepisah. Sekarang kita fokus ke yang pertama, geng tembaga. Kita bakal interogasi mereka satu persatu untuk mencari ciri khasnya. Nah, si tembaga ini punya kebiasaan yang gampang banget ditebak. Coba deh kita kasih sedikit amonia. Dia bakal langsung nunjukin endapan biru pucat. Tapi, kalau kita tekan lagi dengan amonia yang lebih banyak, dia langsung ngaku. Endapannya larut dan berubah jadi larutan biru tua yang pekat banget, kayak tinta. Warna biru tua pekat ini udah jadi tanda tangan tembaga yang nggak bisa dipalsuin. Kalau kita lihat warna ini, kasus untuk tembaga bisa dibilang solved. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau di TKP ada tembaga dan kadmium barengan? Wah, ini bisa jadi rumit. Mereka bisa saling menutupi. Nah, buat misahin dua partner in crime ini, kita butuh trik yang lebih cerdik. Kita pakai borgol kimia super kuat. Namanya kalium cyanida, KCN. KCN ini bakal ngeborgol tembaga dengan sangat erat, bikin dia nggak bisa bereaksi. Seolah-olah dia lagi sembunyi. Tapi borgolnya ke kadmium itu lebih lemah. Jadi pas kita tambahin lagi H2S, si tembaga diem aja, tapi kadmium dia bakal langsung kelihatan. Dia akan membentuk endapan kuning, dan ya, endapan kuning itulah smoking gun-nya. Bukti telak kalau kadmium ada di sana, bahkan ketika tembaga mencoba bersembunyi. Kasus kadmium ditutup. Oke, geng tembaga udah beres. Sekarang giliran geng arsen. Kru yang satu ini punya kepribadian yang beda. Sifat kunci mereka itu amfoter. Apa tuh amfoter? Gampangnya, mereka ini kayak agen ganda di dunia kimia. Oksida mereka bisa bereaksi sama asam, bisa juga sama basa. Fleksibel banget kan? Sifat unik inilah yang jadi ciri khas mereka.
Dan sama kayak geng sebelumnya, mereka juga suka ninggalin petunjuk warna-warni. Kalau si arsen, dia bakal ninggalin endapan kuning cerah. Ini bukti visual penting lainnya ya untuk catatan kasus kita. Tapi beda lagi sama temennya, si antimon. Dia ninggalin jejak warna jingga yang khas. Nah, perbedaan warna kuning dan jingga ini penting banget buat kita bedain mereka berdua. Tapi buat dapetin pengakuan final dari si arsen, kita butuh tes pamungkas. Namanya uji Bettendorf. Di tes ini kita pakai timah klorida buat maksa si arsen keluar dari persembunyiannya. Hasilnya muncul warna hitam atau coklat. Itu bukan apa-apa selain arsen murni yang mengendap. Nah, ini udah bukti yang gak bisa dibantah lagi. Arsen terpojok dan kasusnya selesai. Jadi coba kita rekap sebentar ya. Kita udah ngikutin alur kerja seorang detektif, tapi di laboratorium. Semua langkahnya logis dan sistematis. Kita mulai dari sekumpulan tersangka yang nggak kita kenal. Terus, dengan serangkaian tes, mulai dari pengendapan, pemisahan geng, sampai tes warna yang khas, kita berhasil mempersempit kemungkinannya satu persatu, sampai akhirnya cuma kebenaran yang tersisa. Setiap ion berhasil kita identifikasi. Dan ini yang menarik. Logika deteksi kimia kayak gini tuh usianya udah lebih dari 100 tahun loh. Tapi metodenya, proses berpikirnya masih relevan banget sampai sekarang. Ini bikin kita mikir kan, proses deduksi yang sistematis, eliminasi kemungkinan satu persatu sampai ketemu jawaban, di mana lagi sih cara berpikir seperti ini bisa ngebantu kita nemuin kebenaran? Gak cuma di sains, tapi mungkin juga di hukum atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.